Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai penentuan densitas Boge dengan menggunakan metode Parasnis. Jadi, metode Parasnis itu merupakan metode yang mengestimasi densitas batuan dengan membuat grafik antara grafik gravitasi udara bebas dan koreksi Bogernya. Hal yang perlu diperhatikan dalam metode Parasnis yaitu koreksi Boge yang digunakan adalah koreksi Boge yang belum dioperasikan dengan nilai densitas dan dikurangkan dengan nilai koreksi medan. Oke, jadi intinya metode Parasnis itu dia membuat grafik antara koreksi Boge dengan nilai anomali gravitasi yang telah terkoreksi hingga udara bebas. Tapi di sini koreksi Bogernya itu belum terpengaruh oleh nilai densitas dan dikurangkan terhadap koreksi medan atau koreksi terrain. Adapun data yang diperlukan pada saat penggunaan metode Parasnis itu yaitu adalah ada 4. Yang pertama FAA atau data gravitasi yang telah terkoreksi hingga udara bebas, kemudian elevasinya, kemudian Boger correction. Di sini Boger atau koreksi Bogernya itu masih terpengaruh oleh densitas dan sebentar kita akan hilangkan densitasnya. Kemudian koreksi terrain, dan di sini juga koreksi terrainnya itu masih terpengaruh oleh nilai densitasnya. Jadi kita harus hilangkan nilai pengaruh densitasnya. Jadi untuk koreksi Boger di sini, di sini densitasnya itu digunakan 2,67. Begitu pula untuk koreksi medannya atau koreksi terrain. Jadi pertama kita lakukan adalah kita hilangkan dulu pengaruh densitasnya. Tinggal kita bagi saja terhadap densitasnya 0,67. Oke. Begitu pula untuk koreksi medannya, kita hilangkan nilai pengaruh densitasnya. Oke. Karena kedua data ini sudah terpengaruh, kita sudah hilangkan pengaruh densitasnya, berikutnya kita mencari nilai X-nya ini atau koreksi Bogernya yang digunakan terhadap koreksi medannya. Hanya tinggal di koreksi Boger kita kurangkan terhadap nilai koreksi medan. Selanjutnya kita plot data X-nya ini terhadap data nilai anomali gravitasi yang telah terkoreksi hingga udara bebas. Perlu saya ingatkan kembali bahwasannya sebenarnya elevasi ini digunakan pada saat kapan? Elevasi ini digunakan pada saat koreksi terrainnya ini tidak diperoleh. Artian, misalnya koreksi Bogernya ini yang BC ini belum ada sebelumnya, jadi kita buat ulang misalnya seperti ini. Buat dari awal misalnya 0,0193 kalikan terhadap elevasinya, pasti itu sampai semua datanya. Oke. Jadi di sini tuh kalau teman-teman belum memiliki koreksi Bogernya, kita bisa langsung buat saja koreksi Bogernya dengan masukkan rumus yang ini 0,04193 dikali dengan elevasinya. Di sini kita langsung hilangkan pengaruh dari densitasnya, jadi kita langsung hilangkan. Oke, samakan sehingga nilainya sama antara
perhitungan yang ini dengan Boger koreksi yang telah dihilangkan, nilainya sama. Kalau sudah, kan ada dua cara. Kalau misalnya teman-teman sudah belum melakukan koreksi Bogernya, yang sudah terpengaruh sama densitas, kita bisa buat dari awal seperti ini. Tinggal buat lagi untuk koreksi trennya. Jadi untuk koreksi trennya itu yang sudah terpengaruh lagi, tinggal masukkan lagi rumus. Berarti yang ini itu kan ini kan kurang terhadap ini, maka akan mendapatkan nilai yang sama seperti nilai X. Jadi seperti itu. PC itu dia PC dibagi dengan sama juga ini di sini dibagi. Bahkan ini untuk bagi presiden ini dia ada bicara seperti itu. Jadi tergantung teman-teman yang pakai yang mana, apakah pakai elevasi. Kalau elevasi ini kan berarti teman-teman itu belum mempunyai koreksi Bogernya. Kalau sudah punya, tinggal lakukan data seperti ini saja. Jadi elevasi tidak diperlukan. Elevasi kapan diperlukan? Kalau teman-teman menggunakan cara seperti ini sudah lebih simpel. Oke, langsung saja ke plotnya. Kita pilih insert, kemudian pilih grafik ini. Kita pilih data yang mana ya? Ini saja. Oke, kosong. Klik kanan, pilih select data, pilih add. Oke, masukkan namanya. Kita menambahkan grafik parasnis. Untuk X-nya itu line X yang ini. Kita Ctrl Shift bawah. Nilai Y-nya itu adalah merupakan data dari ini 429 udara bebas. Oke. 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 Setelah itu, kalau sudah muncul, kita buat gradiennya. Klik dan klik kanan, kita klik datanya ini sebenarnya. Klik kanan, kita pilih add data trend line. Oke, sudah muncul ya. Nah, kita munculkan nilainya, display efficient. Oke, sehingga akan muncul hasil nilainya. Dan ganti lagi warna hitam ini, biar agak jelas gradiennya kita ganti. Kemudian warnanya warna hitam. Oke. Jadi nilai densitasnya kemarin sebenarnya, jadi nilai densitasnya itu hasil dari gradien ini, merupakan grafik yang kita buat tadi. Gradiennya diperoleh nilai Y-nya itu Y sama dengan 1,6998 X. Jadi nilainya itu merupakan sini Y sama dengan X tambah B. Nah, nilai densitasnya itu merupakan nilai A-nya. Jadi densitasnya itu sebesar 1,96 nilai densitasnya yang mana? Nilai densitasnya itu yang nilai A-nya ini 1,96. Dan untuk grafiknya ini kita bisa perbaiki lagi, kita beri keterangan, kita masuk keterangan X-nya. Untuk X-nya itu merupakan nilai koreksi Boger. Belum terpengaruh sebenarnya dengan densitas. Kemudian ini kita awali. Oke, di sini grafiknya
hilang gradiennya, tinggal panggil lagi trendline. Oke, muncul filenya. Oke, di sini kita peroleh nilai intensitas batuan sekitar 1,96. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa mainkan game Mobile Legends.